Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di MWU. Kita akan membahas mengenai tidur dari sisi medis. Sebenarnya pengen kasih judul yang lebih medis banget, kayak dilihat dari sisi anatomi dan fisiologis. Tapi karena pasar kita bukan cuma calon-calon anak dokter, waduh bukan anak dokter, anak kedokteran, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia tercinta, khususnya Alterian. Jadi kita pakai judulnya yang umum. Jadi, apa itu tidur? Coba kalian komen sambil aku menggambar. Ingat guys, gambaranku jelek. Ya ini anggap aja tidurnya di situ ya. Ayo komen, apa itu tidur guys? Istirahat. Tidur adalah kenikmatan hakiki, bubuk, melepas lelah, turu. Tidur adalah tidur. Bubuk cantik. Siap. Apa lagi? Ayo, ayo, apa lagi? Bubuk manja. Tilem. Kenapa jadi berbagai bahasa? Oke, jadi tidur menurut buku yang aku baca. Jadi ini sumber aku. Lo tulis ya sumbernya ya. Nah, sumbernya dari buku Tortora. Kenapa disebut buku Tortora? Karena nama penulisnya Tortora. Sebenarnya namanya itu Dasar Anatomi dan Fisiologis. Sorry. Tapi ribet aja gitu. Kita sebut saja nama bukunya Tortora. Nah, di buku ini disampaikan bahwa tidur adalah keadaan perubahan kesadaran atau ketidaksadaran parsial yang darinya seseorang dapat dibangunkan. Meskipun penting, fungsi tidur sebenarnya masih belum jelas. Wow. Kurang tidur mengganggu perhatian, belajar, dan kinerja. Tidur normal terdiri dari dua komponen. Tidur non-rapid eye movement atau biasa disebut NREM dan tidur rapid eye movement atau REM. Nah, bentuk PDF-nya ada nggak? Kalau yang full nggak ada ya. Tapi nanti aku PDF-in yang bagian tidur aja. Karena nggak mungkin banget aku scan 700 halaman. Tidur adalah mati sementara. Waduh, serem ya. Jadi kalau kita tulis ya, tidur itu adalah perubahan kesadaran. Nah, kata kuncinya itu. Tidur itu, oh sorry, orangnya bisa bangun. Kalau nggak bangun, kemungkinan koma atau sudah dipanggil Tuhan. Nah, seperti itu. Terus, kalau kalian kurang tidur,
Ini ceritanya kalian kurang tidur ya, membaca terus sampai matanya jadi merah. Nah, dapat mengganggu tadi apa? Perhatian, belajar, ini penku emang agak-agak guys, dan kinerja. Nah, ingat 3 hal penting ini. Dari 3 hal penting ini dapat membuat kalian mager. Apakah benar? Selain mager, apakah ada hal lain? Mager, malas gerak, demot, OVT, dan teman-temannya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan mengenai 2 komponen dalam wait. Ini sepertinya males pakai pen. Nah, 2 komponen tidur. Siapa yang tadi masih ingat 2 komponen tidur apa saja? Ayo, komen. Waduh, apa kalian lupa? Lupa apa ingat, guys? Ayo. 2 komponen tidur. Singkatannya boleh. Gampangannya juga boleh. Boleh semuanya. Tidur seni isi ATP. Boleh juga sih. Oke, sepertinya tidak ada yang ingat ya. Jadi tidur normal, ingat ya. 2 komponen tidur normal. Bukannya abnormal. Berarti kita selama ini tuh tidurnya abnormal. Yang pertama itu tidur NREM sama REEM. Kalau NREM itu non rapid eye movement. Nah, di NREM ini ada 4 tahapan. Yang nanti akan kita bahas setelah ini. Terus, ini itu bedanya cuma di bagian yang sini. Oh, bentar. Kita kecilkan dulu. Karena malas nulis, guys. Maaf. Ya, kebesaran. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai NREM. Tadi ada 4 tahap ya. Nah, tahap yang pertama ini itu adalah tahap transisi antara terbangun dan tidur dalam keadaan normal yang berlangsung 1-7 menit. Terus orangnya ini itu relaksasi gitu guys. Kita gambar ya. Di orangnya turu. Kakinya salah guys.
Ya tidurnya kurang lebih gini ya, dengan mata tertutup. Nah, kayak gini. Selama tadi 1 sampai 7 menit. Tapi dia itu masih punya pemikiran. Jadi kayak masih mikir kayak besok ngapain. Terus chatku dibalas gak ya gitu. Dan lain-lain. Nah, terus di tahap ini dikatakan bahwa belum tidur guys. Ketinggalan apa aku? Nggak ketinggalan apa-apa, masih aman. Jadi ingat-ingat di tahap 1 NRM ini itu belum bisa dikatakan bobo. Kalau orang Jawa itu biasanya ngomongnya turu-turuan dhisik. Nah, gini. Terus yang kedua itu tahapnya namanya tidur ringan. Jadi nanti ada tidur sedang, ada tidur berat. Bercanda guys. Jadi tahap 2 ini itu tahap pertama tidur sebenarnya. Ingat-ingat ya, tahap 2 bubuk sebenarnya. Di mana seseorang agak susah dibangunin. Mungkin di antara kalian kalau pas tidur di sekolah ya, dibangunin agak susah kayak, bangun deh gitu. Pelan-pelan gak bisa. Pelan-pelan masih bisa guys. Ini tahap 2 ini masih tidur ngaji, masih bisa mendengar suara-suara gitu. Nah, di tahap 2 ini akan ada fase kita mimpi guys. Dan mata kita itu kayak bisa melihat dunia, tapi tertutup gitu ya, bisa dipahamkan ya. Kalau sering pusing akibat begadang kakak, tergantung sih. Bukan hanya begadang saja, tapi pasti ada faktor-faktor lainnya. Oke, nah di tahap 2 itu kita sedang bermimpi, entah itu mimpi seram, mimpi bahagia, atau lain sebagainya. Kayak kita lagi di dunia lain, gitu. Bukan di dunia ini. Penuh sandiwara. Stres bisa kak, bisa. Mimpi sendiri gara-gara apa kak? Nah, mimpi sendiri ini juga seringkali kita rasakan ya. Aku pun juga kadang itu kayak mimpi sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut penjelasan ya dari dosenku itu kalau kita bisa mimpi sendiri itu karena ada dorongan dari diri kita gitu. Pemikiran dari sinyal di otak kita gitu. Simpelnya bahwa membayangkan sesuatu yang indah atau membayangkan hal terburuk gitu. Kayak berpikir gitu, tapi dalam keadaan sedang tidur gitu. Begitu. Terus yang ketiga ada namanya tidur dalam sedang. Bener ya tadi ya. Kalau tadi tahap 2 itu tidur ringan, sekarang bubuk sedang. Nah, bubuk sedang ini suhu tubuh sama tekanan darah itu mulai menurun. Terus orangnya ini tuh susah buat dibangunin. Dan di tahap 3 ini itu terjadinya itu 20 menit setelah tahap 2.
Nah, ini ada pertanyaan, Kak. Gue kadang tidur tuh mimpinya gelap, kosongan, tapi bentaran doang, terus bangun. Padahal durasi tidurnya 4 jaman, tapi kerasa kayak 5 menit doang. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Nah, itu nanti akan dibahas di fase REM ya. Sabar dulu ya, ditahan dulu ya. Oke, kita lanjut ke tahap keempat atau tahap terakhir dari NREM. Jadi di tahap yang keempat itu tidur paling dalam. Jadi intinya kita bisa dikatakan tidur kalau kita tidak mimpi, guys. Kalau kita masih mimpi, itu tuh belum bisa dikatakan tidur. Artinya turu-turu tok. Macam tuh. Bubuk real, no fact. Nah, gitu. Nah, di sini metabolisme otak itu berkurang secara bermakna dan suhu tubuh itu turun sedikit demi sedikit. Terus juga bagian refleks tubuh, terus tonus otot itu juga mulai berkurang. Nah, ini ada disclaimer, bila terjadi tidur sambil berjalan, keadaan tersebut terjadi selama tahap ini. Jadi, tidur berjalan ya, yang sering kali terjadi gitu ya. Kalian melihat fenomena tidur berjalan atau Upin Ipin. Siapa ya yang tidur berjalan ya? Upin apa Ipin ya guys? Aku lupa. Ya pokoknya di Upin Ipin itu bisa terjadi di tahap 4 gitu ya. Entah itu tidur berjalannya tiba-tiba makan, tiba-tiba lain sebagainya gitu. Nah, itu juga nanti akan dipelajari kenapa bisa begitu gitu guys. Yang ketemu tuyul. Iya. Kalau ngigo itu sebenarnya kalau dilihat ya, itu nanti eh bisa di fase REM deh. Nah, ini akan kita bahas lagi ya. Jadi tuh siklus NREM sama REM ini nanti tuh kayak siklus yang berulang terus gitu loh dalam satu fase tidur. Jadi misal ya 6 jam kalian tidur, fase NREM sama REM itu ngulang terus gitu loh. Jadi kayak tiap 1 jam sekali gitu ngulang. Nah, sebenarnya gitu. Ya gue bisa ngitung kacang hijau. Waduh. Oke. Nah, ini dikatakan. Biasanya seseorang mengalami astaga. Maaf guys, ada hambatan. Efek rumah pinggir jalan. Biasanya seseorang mengalami tidur NREM itu dari tahap 1 sampai 4 itu waktunya itu kurang dari 1 jam. Jadi ya bisa 30 menit paling cepat ya. Atau bahkan 20 menit 20 menit lebih lah. Karena tadi di tahap 3 itu terjadi selama 20 menit setelah tertidur kan. Ya sekitar 30 menit sampai maybe 59 menit gitu. Pokoknya kurang dari 1 jam. Nah, selama waktu tidur 7 sampai 8 jam yang khas terjadi 3 sampai 5 episode tidur REM. Wow, ada episodenya ya. Bukan kayak di film-film, seri-series yang punya episode. Tubuh kita itu ternyata juga punya episode, guys. Keren banget ya. Nah, apa itu tidur REM? Ya, jadi pada periode REM itu, mata bergerak secara cepat bolak-balik di bawah kelopak mata yang tertutup. Terus, orang secara cepat dapat naik sampai tahap 3 dan 2 sebelum mata tidur REM. Oh, oke. Bentar, ini berarti masa transisi ya menurut penjelasannya. Terus dikatakan bahwa episode pertama tidur REM berlangsung 10 sampai 20 menit.
Kemudian interval tidur NRM lain mengikuti. Jadi nanti ada fase kayak mulai tidur sedang, ada tidur ringan, sedang, dalam, lebih dalam lagi, terus lanjut lagi kayak gitu. Jadi seringkali kadang di tengah-tengah jalan itu kita lagi mimpi itu. Tapi nanti tidur lagi lebih dalam. Nah, itu bisa. Atau habis fase itu ternyata kita bangun nggak bisa tidur lagi. Nah, itu juga bisa. Terus REM ini periodenya itu setiap 90 menit secara bertahap memanjang sampai yang terakhir berlangsung sekitar 50 menit. Nah, pada orang dewasa itu dikatakan tidur REM secara keseluruhan berlangsung 90 sampai 120 menit. Terus semakin bertambahnya usia seseorang, waktu total rata-rata yang dihabiskan untuk tidur itu mulai berkurang. Dan presentase tidur REM itu juga berkurang. Jadi kalau pas masih kecil-kecil itu pantas kalau tidurnya lama kayak 10 jam atau bahkan setengah hari. Tapi kalau kita sekarang ya karena belum usia 20 tahun, itu tidurnya 7 sampai 8 jam ya. Walaupun kita potong sendiri ya. Nah, 20 tahun ke atas itu tidurnya 5 sampai 6 jam kayak gitu. Nah, ini dikatakan juga meskipun kita masih belum memahami fungsi tidur REM, persentase tinggi tidur REM pada bayi dan anak diduga penting untuk maturasi otak. Nah, jadi ternyata tidurnya bayi sama anak itu lebih lama biar perkembangan di dalam organ tubuh itu bisa bekerja lebih optimal gitu. Biar nggak ada gerakan-gerakan dari luar yang ingin kita lakukan kayak gitu. Terus aktivitas neuronal tinggi selama tidur REM. Aliran darah dan penggunaan oksigen dalam otak itu juga lebih tinggi selama tidur REM. Dibandingkan selama tadi aktivitas luar itu aktivitas mental atau fisik hebat ketika terbangun. Jadi kayak gini tuh aktivitas mental dan fisik ya. Nah, macam tuh. Jadi sudah tahu ya kenapa kita harus turu. Nah, tadi kan ada pertanyaan dari Satya OC. Jadi intinya itu karena tadi ada siklus NREM sama REM gitu. Terus kenapa bisa nggak kerasa? Ya, simpelnya tuh kayak kita kena anestesi gitu. Kita nggak sadar kalau kita itu sudah tidur lama. Biasanya kayak 1 menit, 5 menit gitu. Kak, kalau pas tidur gigi sering gemertak, apa ada hubungannya dengan konsumsi kafein berlebih? Waduh. Hmm, ini aku belum baca sih, tapi bisa jadi tuh kayak reaksi tubuh kita sama apa yang di mulut kita, di kita gitu. Maybe karena ada yang mengganjal, terus mungkin udah ada karang gigi. Itu kan membuat di tubuh kita itu jadi kayak ingin membersihkannya gitu loh, secara alami. Dan mungkin di otak kita itu tuh keadaannya kayak udah jenuh pengen tidur gitu. Jadi kita nggak bisa ngelakuin sendiri pakai tangan kita. Tuh. Aku habis minum kopi terus tidur langsung tidurnya nggak nyenyak. Hmm, kan ada kafeinnya sayang. Itu namanya keret. Itu sama aja kayak orang ngorok. Nah, itu kayaknya juga ada penjelasannya kenapa orang ngorok gitu. Lucid dream gimana tuh? Waduh, ini mungkin aku kasih video gitu ya.
Kita tulis dulu tadi REM ya. Terus ada yang tanya lucit. Ada video animasinya kalau nggak salah ya. Cara menangkal mimpi jatuh dari gedung yang tinggi ada nggak dibuat jantungan mulu pas bangun tidur? Berarti kita harus mengubah mindset sih. Pemikiran otak kita itu harus senang gitu. Hilangkan, lupakan, move on gitu. Itu bisa mimpi gitu ya karena kalian masih menyimpan memori di hipokampus kalian. Nah, itu nanti ya pembahasan besok paling ya. Anatomi bagian-bagian otak. Karena waktunya tidak cukup, kawan. Lucid dream itu beneran ya? Iya, ada penjelasannya medis. Kenapa kalau kita tidur terus mimpi? Kan mimpi kan? Kenapa itu jangka waktu ingatannya dikit, padahal waktu tidurnya lama? Ya karena tadi di tahapan NREM itu tuh kayak cuma sementara aja. Dan fungsi di otak itu emang lagi nggak diminta untuk menyimpan memori-memori yang ada gitu. Kayak cuma disimpan sebagian gitu. Di hipokampus namanya. Kalau kalau ketindihan, itu juga ada penjelasannya sih. Kalau mimpi dikejar pocong. Waduh, ini sepertinya mungkin diperlukan pencucian otak apa gimana ya? Tapi wajar sih, kadang kan efek habis nonton horor apa habis terlihat ada yang wujudnya seperti pocong ya itu bisa terjadi. Atau mungkin ada tiba-tiba yang datang dalam kehidupan kita. Kak, aku kenapa nggak pernah mimpi ya, Kak? Aku perasaan tidur cuma gelap. Waduh. Ya, nggak apa-apa. Kita tidur itu nggak harus mimpi. Kan di tahap 2 tadi itu dikatakan loh di buku, fragmen mimpi dapat dialami. Kata-katanya dapat dialami, jadi nggak harus mimpi gitu. Kak, kenapa kalau mimpi jatuh suka kerasa ya? Karena kita kayak terbawa seakan-akan nyata tuh, padahal lagi tidur. Kalau kakak pernah ketindihan nggak? Kayaknya pernah sih. Kayak ada beban yang berat. Aku kok hampir tiap malam mimpi pakai jakun ya. Ini serius, bukan candaan. Ya berarti kamu punya keinginan untuk bisa mendapatkan jakun. Boleh itu. Nah bener tuh, itu mah keinginan. Oke, kita lanjutkan ya. Cerita dari buku Tortora. Nah ini masih banyak beberapa slide guys. Beberapa slide salah, beberapa halaman. Nih waktunya 30 menit lah, 29 menit lagi guys. Oke, jadi bagian berbeda otak itu memeratai tidur NREM dan REM. Nah, neuron-neuron pada area preoptikus hipotalamus otak depan basal dan medula oblongata mengatur tidur NREM. Nah, jadi ada bagian dalam sistem saraf pusat atau bagian kepala atau tadi kalau anatomi namanya apa? Kranial. Itu mempengaruhi atau yang bagian bekerja untuk tidur NREM ya. Ini emang sangat Latin banget ya bahasanya ya.
Nggak apa-apa guys. Nanti kalian kalau mau cerita sama teman-teman kalian, bisa tuh pakai bahasa medis. Terus neuron-neuron pada pons dan mesencephalon itu membangkitkan dan mematikan tidur REM. Terus beberapa bukti menunjukkan eksistensi kimiawi penyebab tidur dalam otak. Salah satu pencetus tidur yang nyata adalah adenosin yang menumpuk selama periode penggunaan ATP atau adenin trifosfat tinggi oleh sistem saraf. Terus adenosin berikatan dengan reseptor tertentu yang disebut reseptor A1. Wah, ini udah mulai membahas biokim dan menghambat neuron kolinergik tertentu atau disebutnya ini tuh pelepas asetilkolin atau bisa dibilang asetilkolin itu salah satu neurotransmitter pada ras yang berperan untuk membangunkan. Nah, ras kalian bisa searching ya. Ini artinya apa ras? Ayo, ada yang tahu ras apa? Karena di sini tidak disebutkan, guys. Ras itu apa? Karena itu aktivitas pada ras selama tidur rendah karena efek inhibitory adenosin. Begitu, guys. Tadi sempat lihat di IG kalau mimpi jatuh tuh sebetulnya reaksi otak buat proteksi gitu dari kematian. Kurang baca lengkap sih penjelasannya, tapi intinya tuh kalau bukan karena jantungnya yang berhenti tiba-tiba atau karena penasaran gitu, makanya bisa ngagetin atau kerasa real. Kirain ATP tuh amati tiru plek tiplek astaga. Ini ATP dalam biologi, staf VOC tercinta. Ya itu bener banget ya, mimpi jatuh itu sebenarnya juga kayak reaksi dalam tubuh kita menghadapi apa yang terjadi gitu, kayak reaksi dalam tubuh. Jadi kak, tidur itu tuh juga bisa dikatakan organ dalam tubuh kita tuh lagi berperan melawan benda-benda asing atau benda-benda yang malah menjadi musuh dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wih, ini sudah membahas kafein. Kafein dalam kopi dan teofilin dalam teh adalah zat-zat yang dikenal akan kemampuannya untuk mempertahankan seseorang terjaga berikatan dengan dan menyekat reseptor tadi A1 yang mencegah adenosin mengikat dan menginduksi tidur. Jadi, adenosin ini kan pengen tubuh kita itu bobok gitu. Tapi karena kita mengkonsumsi, kita memasukkan benda asing dalam tubuh kita, macam kafein dan teofilin tadi, akhirnya adenosin tuh kalah. Karena jumlahnya kafein dan teofilin tadi itu yang lebih banyak, yang membuat mau nggak mau tuh kita itu terjaga gitu, pengen melek gak terus gitu, gak mau bubuk gitu. Terus, beberapa perubahan fisiologis terjadi selama tidur. Sebagian besar mimpi terjadi selama tidur REM. Dan hasil EEG serupa seperti hasil EEG seseorang yang terjaga. Dengan pengecualian neuron motorik yang mengatur pernafasan dan gerakan mata. Sebagian besar neuron motorik somatik diinhibisi selama tidur REM yang mengurangi tonus otot dan bahkan menimbulkan paralisis otot rangka. Banyak orang mengalami perasaan paralisis sementara seperti ketika terbangun dalam tidur REM. Selama tidur, aktivitas pada divisi parasimpatis sistem saraf otonom atau SSO meningkat sementara aktivitas simpatis berkurang. Denyut jantung dan tekanan darah itu menurun selama tidur NREM dan menurun lebih lagi selama tidur REM. Peningkatan aktivitas parasimpatis selama tidur REM kadang-kadang menyebabkan ereksi penis meskipun tidak bermimpi tentang hubungan seksual.
Adanya ereksi penis selama tidur REM pada laki-laki dengan disfungsi ereksi atau ketidakmampuan ereksi saat terbangun. Menunjukkan bahwa penyebab masalahnya adalah psikologis, bukan fisik. Jawabannya oh alah. Kaum-kaum lelaki menjawabnya oh gitu. Kak, teh ada gak yang tanpa kafein? Setahu aku kayaknya rata-rata teh itu mengandung kafein. Kecuali dari bukan daun teh gitu. Mungkin kayak jenis lain macam tuh. Mungkin bisa di-chatting ya. Aku belum men-searching ulang lagi. Kalau udah konsumsi kafein tapi tetap ngantuk, normal kan ya? Oh, normal banget. Jujur ya, aku dulu itu kalau minum kopi tidur. Sekarang aku kalau minum kopi aja ya, kayak seteguk. Bisa nggak tidur 24 jam? Aneh emang. Oh iya, siap. Teh dan kopi kafeinnya sama, guys. Siap, bosku. Oke. Sekarang ada penjelasan tentang hubungan klinis gangguan tidur. Gangguan tidur menyerang lebih dari 70 juta orang Amerika setiap tahun. Gangguan tidur yang lazim terjadi meliputi insomnia, apnea tidur, dan narkolepsi. Seseorang dengan insomnia mengalami kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur. Kemungkinan penyebab insomnia meliputi stres, kelebihan asupan kafein tadi ya, gangguan irama sirkadia, misalnya gilir bekerja malam dan bukan gilir bekerja siang. Dan depresi. Nah, itu ya penyebab insomnia tadi ya. Jadi kalau ditanya, "Kak, aku demot." Nah, itu bisa insomnia tuh. Terus ada apnea tidur, adalah gangguan yang membuat seseorang secara berulang berhenti bernafas selama 10 detik atau lebih saat tidur. Waduh, agak serem ya. Jadi kayak mati sementara gitu ya. Berhenti bernafas. Enggak juga sih guys, kan cuma berhenti bernafas, bukan berhenti jantungnya. Insomnia paling common ya? Iya. Tidur kurang dari 8 jam setiap hari aman kakak? Gak aman. Kalau usia kamu belum 20 tahun, tuh tidur 7 sampai 8 jam ya, kawan. Tapi tidurnya nggak pas siang. Tidurnya dirapel. Tidur itu ya malam. Karena ada pengaruhnya sirkadian itu kan. Terus kalau tidur, kalau bisa, bukan kalau bisa sih. Kalau tidur itu matinya, mati. Salah. Lampunya itu dimatiin pakai redup gitu. Karena kalau terang, nanti mata kita atau pemikiran otak kita tuh kayak masih pagi. Kayak harus bekerja. Jadi kalau gelap itu kan mata kita tuh harus bekerja lebih lagi kan buat melihat cahaya yang ada. Makanya tertidur gitu. Kalau tidur dari jam 9 malam, bangun jam 2 malam. Berarti berapa jam tuh? 10, 11, 12, 1, 2. Waduh, 5 jam. Jangan sering-sering sih. Satu malam. Kak tidur jam 1 boleh nggak sih? Satu malam. Boleh sih, tapi nanti rambut kamu rontok. Terus botak. Tapi aku ngejak airdrop dan fundamental. Gimana nggak kurang dari 8 jam? Iya nggak apa-apa. Tidurnya 6 jam. Demi masa depan. Loh tapi bisa botak loh. We never know bro. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi di apnea tidur itu lebih sering apnea tidur ini terjadi karena hilangnya tonus
otot pada otot faring dan memungkinkan saluran napas kolaps. Terus kalau narkolepsi itu keadaan tidur REM yang tidak dapat diinhibisi selama periode terjaga. Akibatnya periode involuntar tidur yang berlangsung sekitar 15 menit terjadi sepanjang hari. Studi mutakhir memperlihatkan bahwa orang narkolepsi mengalami defisiensi neuropeptida oresin yang dikenal juga sebagai hipokretin. Oresin dilepaskan dari neuron-neuron tertentu pada hipotalamus dan memiliki peran dalam menyebabkan seseorang terjaga. Tadi ya. Rekomendasi vitamin untuk orang yang suka begadang, Kak. Paling utama sih vitamin C ya. Sebenarnya kalian tuh tidak butuh vitamin. Kalian itu cukup sayur dan buah yang tentu saja mengandung vitamin. Terus nanti ada pembahasan, aku udah dapat matkul yang mengenai vitamin. Dan nanti kita akan membahas kenapa vitamin dalam wortel itu bukan vitamin A. Fakta terbaru terhot news, ya sebenarnya udah lama sih. Tapi selama ini kita selalu menangkap bahwa vitamin dalam wortel itu adalah vitamin A. Padahal sebenarnya tidak. Vitamin A itu turunan dari vitamin titik-titik. Kak, tidur yang baik itu berapa jam? Kalau 20 ke atas itu 5-6. Kalau ke bawah itu 7-8. Cara ngilangin ngantuk gimana, Kak? Cara ngilangin ngantuk ya buatlah aktivitas yang menyenangkan, have fun, gitu. Kayak buat hormon kita itu memicu mood kita tuh semakin senang gitu loh. Aku bingung deh, Dep. Tuh dokter-dokter yang sering dapat shift malam sampai pagi tidurnya gimana ya? Ya mau nggak mau tidurnya opsional karena itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Ya itu resiko menjadi seorang dokter. Tidurnya jadi tidak normal. Nyepam americano 1 liter. Weh, aku udah pernah guys, aku tidak tidur gara-gara americano 1 liter. Habis itu praktikum kadaver, habis itu langsung tepar. Kalau ngantuknya waktu belajar ya jujur aku juga sering ya mengalami ngantuk ketika belajar. Cara aku agar tidak ngantuk ketika belajar adalah aku memberikan asupan kafein dengan aku memakan ya, bukan meminum permen Kopiko. Karena kalau kopi membuat aku lebih terjaga. Jadi aku memasukkan kafeinnya kecil-kecil saja. Ini Kak Dibura bukan sih. Ayo, siapa lo? Godaan setan. Waduh. Wah, waktunya kurang 14 menit lagi. Ini masih banyak pembahasannya, guys. Tapi aku akan membahas sedikit tentang belajar dan memori. Nah, ini nih yang dibutuhkan anak Alterian. Mungkin bisa minta tolong di-tag ya teman-temannya kayak, ayo yang lagi demo, mari kita membahas belajar dan memori. Atau yang sedang mengalami apa tuh? Mengalami kesusahan dalam menangkap memori dan teman-temannya. Nikotin juga ngefek gak sih? Iya, ngefek juga. Yo. Ini kayaknya aku malas menggambar lagi. Jadi
Konsepnya mendongeng. Tenang saja, nanti aku berikan PDF-nya. Oke, aku akan mendongeng untuk 46 orang di sini. Jadi kita akan membahas mengenai belajar dan memori. Jadi, tanpa memori, kita akan mengulangi kesalahan dan tidak mampu belajar. Ingat ya, kalau kita nggak punya memori dalam tubuh, terutama tidak menyimpannya dalam jangka panjang di hipokampus kita tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Atau gampangannya, kita akan terus-menerus melakukan kesalahan gitu ya. Dan bahkan tidak bisa belajar. Terus dikatakan di sini, demikian pula kita tidak mampu mengulang keberhasilan atau pencapaian kita, kecuali kebetulan. Nah, biasanya tuh kalau ujian, skor kamu bagus ya. Hehe, iya pas lagi nembaknya bener gitu. Kayak kita tuh nggak tahu jawaban bener caranya tuh seperti apa. Karena kita cuma menebak aja. Oh kayaknya ini deh jawabannya sesuai gitu. Tapi minusnya kita tidak bisa tahu gimana proses menjawab dari suatu pertanyaan yang ada gitu. Ya gampangannya kalau orang Jawa ngomongnya bejo, lagi bejo ya. Terus, meskipun belajar dan memori telah dipelajari secara dalam, kita masih belum memiliki penjelasan yang memuaskan secara lengkap tentang bagaimana kita mengingat kembali informasi atau bagaimana kita mengingat peristiwa. Namun, kita mengetahui sesuatu mengenai bagaimana informasi itu diperoleh dan disimpan. Kemudian jelas bahwa terdapat kategori memori yang berbeda. Makanya ada yang ngomong memori jangka pendek, memori jangka sedang, memori jangka panjang gitu ya. Nggak ada ya. Kalau jangka sedang nggak ada istilahnya. Ada yang tanya, kenapa efek kurang tidur yang tidurnya baru jam 1, 2 sama tidur yang lebih awal terus bangunnya awal banget tengah malam efeknya beda. Kalau yang pertama lebih kerasa kurang fokus sama suka ngerasa lapar terus. Nah, ini itu ada pengaruhnya juga sama gelombang ketika tidur. Jadi kita tidur itu juga memancarkan gelombang. Ada macam-macam gelombangnya. Mungkin bisa aku cari lebih dalam lagi ya. Kalau tidak salah itu aku pernah mendengarkan podcastnya Dokter Tirta ya, menjelaskan kenapa kalau tidur jam 9 efeknya gini, tidur jam 10 kayak efeknya gini, tidur jam 11 efeknya gini, tidur jam 12 efeknya gini, atau bahkan lebih dari jam 12 efeknya kayak gimana gitu. Mungkin bisa kamu cari tahu juga di TikTok ataupun di YouTube. Itu sudah sering dibahas, guys. Tapi sayangnya gara-gara nontonnya di TikTok, jadi memorinya tidak bisa ditangkap jangka panjang ya. Tapi bener guys, kalau kita begadang bawaannya pengen makan. Ya, karena energi kita kekuras gitu. Oke, di sini dikatakan bahwa belajar adalah kemampuan mendapatkan informasi atau keterampilan baru melalui instruksi atau pengalaman. Terus, memori itu adalah proses mendapatkan informasi melalui pembelajaran yang disimpan dan diperoleh kembali. Agar dapat menjadi bagian memori, pengalaman harus menghasilkan perubahan struktural dan fungsional menetap yang mewakili pengalaman dalam otak. Kemampuan untuk perubahan yang terkait pembelajaran disebut plastisitas. Jadi, plastisitas sistem saraf itu mendasari kemampuan kita untuk mengubah perilaku kita sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan eksternal dan internal.
Kondisi tersebut melibatkan perubahan tiap neuron. Misalnya, sintesis protein berbeda atau pertumbuhan dendrit baru, serta perubahan kekuatan hubungan sinaptik di antara neuron. Terus bagian-bagian otak yang diketahui terlibat pada memori meliputi area asosiasi lobus frontalis, parentalis, occipitalis, dan temporalis. Nah, itu nanti ada penjelasannya di anatomi ya. Terus bagian-bagian sistem limbik, jadi sistem limbik itu kurang lebihnya yang bekerjanya itu mempengaruhi emosi kita gitu. Cari di dokter Tirta 30% penjelasan 70% miso ya. Kan benar. Beliau ini tuh menjelaskan bagi orang awam gitu. Biar lebih mudeng, biar lebih ngena gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, di sistem limbik itu bagian-bagiannya tadi yang aku sampaikan ya, sudah aku mention, hipokampus dan amigdala. Mungkin kalau kalian fans Army, pasti tahu lah lagu Amigdala. Nah, itu yang mengatur ketakutan, fear. Terus di encephalon, nah ini ada penjelasannya ya, di encephalon nanti itu kayak gimana. Nah, aku usahakan besok aku akan sampaikan, jamnya menyusul, karena aku mau olahraga dulu guys. Oke, area motorik primer dan somatosensorik primer dalam otak juga memperlihatkan plastisitas. Jika bagian tubuh tertentu digunakan lebih intensif atau pada aktivitas yang baru dipelajari, seperti membaca braille atau kita lagi belajar PKPM, area kortikal dari bagian tubuh tersebut secara bertahap berkembang. Jadi kalau kita baru belajar sesuatu hal baru, maka dalam otak kita itu juga berkembang gitu. Oh, caranya tuh kayak gini-gini. Terus nanti memori kita itu akan menyimpan dan pasti nanti akan digunakan kembali suatu saat nanti kayak gitu. Terus memori terjadi bertahap selama suatu periode waktu. Jadi ada memori segera. Itu kemampuan mengingat pengalaman yang sedang berlangsung selama beberapa detik. Jadi misalnya tahu sesuatu nih, terus kayak keinget, kayaknya aku pernah kayak gini deh. Kayak tiba-tiba teringat gitu. Nah, ini dikatakan satu contohnya adalah ketika Anda melihat nomor telepon yang tidak Anda kenal. Keluar kamar untuk menelepon dan kemudian memutar nomor telepon baru tersebut. Jika nomor tidak memiliki makna khusus, biasanya Anda akan lupa dalam beberapa detik. Wis. Macam tuh. Terus dikatakan, area otak yang terlibat pada memori segera dan jangka pendek adalah hipokampus, korpus mamilare, dan dua nuklei talamus, nukleus anterior dan medial. Beberapa bukti menunjukkan dugaan bahwa memori jangka pendek lebih bergantung pada kejadian listrik dan kimiawi dalam otak dibandingkan pada perubahan struktural seperti pembentukan sinaps baru. Jadi kalau jangka pendek berarti listrik dalam tubuh kita tuh tidak menyetrum bagian tubuh kita yang lain lah ya, simpelnya gitu. Kak, mending maksa belajar sampai jam 2 malam, terus tidur 2 sampai 3 jam atau nggak usah. Ya kamu tidur jam 9, bangun jam 3 gitu nak. Atau bangun jam 2 gitu. Lebih baik bangun pagi daripada begadang. Ini kan pertanyaannya macam begadang ya. Nah, benar ini Eri underscore. Wow, waktunya tinggal 3 menit. Ini izin kepada JJ. Agak telat-telat dikit. Sampai jangka memori jangka panjang ya.
Kita lanjutkan. Informasi pada memori jangka pendek kelak dapat bertransformasi menjadi jenis memori yang lebih permanen atau disebut memori jangka panjang yang berlangsung dari beberapa hari sampai tahun. Jika Anda cukup sering menggunakan nomor telepon baru tersebut, hal tersebut akan menjadi bagian memori jangka panjang. Informasi pada memori jangka panjang biasanya dapat dikeluarkan kembali setiap saat jika diperlukan. Penguatan yang disebabkan oleh pemakaian kembali potongan informasi yang sering disebut konsolidasi memori. Jadi kalau kita sering melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan atau harus kita lakukan, kayak misalnya kita harus mandi tiap hari gitu ya. Nah, itu akan menjadi memori jangka panjang. Dan kalau pengen bisa punya memori jangka panjang, kalau ditanya, ya harus dilakukan sering gitu. Jadi misalnya kalau kita membaca satu buku, ya kalau cuma membacanya satu kali ya maka tidak bisa lagi ya, kayak lupa. Apa ya tadi yang aku baca? Makanya harus berulang-ulang ya intinya ya. Begitu juga ketika kalian belajar ya. Harus berulang. Waduh, emang gak ada suaranya kah? Kalau bangun pagi tapi tidurnya cuma 5 jam, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi nggak baik juga. Hmm, iya, bener gitu. Tidur cepat, bangun lambat. Juga nanti ada pengaruhnya di sistem otak tadi ya. Kalau misalnya tidurnya kelamaan, Kak, misalnya tidur jam 7 malam, bangunnya jam 7 pagi. Wah, tidak baik, guys. Itu artinya ada gangguan dalam tidur kamu. Siklusnya tidak normal. Kalau orang koma itu tidur ya. Kalau nggak salah itu ada penjelasan beda antara koma sama tidur gitu. Saingan sama bayi. Benar. Jujur, aku pernah sih kayak bisa tidur 12 jam bahkan lebih gitu. Kayaknya tuh karena bener-bener kita selelah itu. Kalau enggak, kita malas untuk melakukan sesuatu gitu. Akhirnya kayak, "Ih, udahlah aku tidur aja, aku ingin menghilang di dunia." Macam tuh. Oke, aku lanjutkan ya. Memori jangka panjang untuk informasi yang dapat diekspresikan melalui bahasa seperti nomor telepon tampaknya disimpan dalam regio luas korteks cerebri. Memori untuk keterampilan motorik seperti bagaimana melakukan serve bola tenis disimpan dalam nuklei basalis dan cerebellum serta dalam korteks cerebri. Meskipun otak menerima banyak stimulus, kita hanya memberi perhatian pada beberapa di antaranya pada suatu waktu. Diperkirakan bahwa hanya 1% dari semua informasi yang datang ke kesadaran kita disimpan. Jadi, kayak tadi ya, aku cerita tentang tidur sampai ini memori, ya kalian cuma taunya 1%-nya doang, atau yang selalu aku katakan, berulang-ulang yang akan kalian simpan. Macam tuh. Selain itu, banyak yang dimasukkan dalam memori jangka panjang akhirnya dilupakan. Ya, contohnya misal memori jangka panjang kita adalah bersama dia, tapi gara-gara suatu hal kita harus berpisah. Akhirnya move on. Ya, itu contohnya. Memori tidak merekam setiap detailnya, seolah-olah merupakan pita magnetik. Meskipun ketika detail-detail tersebut hilang, kita sering dapat menjelaskan ide atau konsepnya menggunakan kata-kata dan cara kita sendiri dalam memandang segala sesuatu. Nah, itu benar banget ya. Jadi,
Kayak misal kita sudah membaca atau menerima informasi sesuatu. Nah, di dalam otak kita itu nanti kita proses menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, itu juga ada penjelasannya bagaimana kita bisa ngomong bahasa, pemahaman bahasa, gimana kita bisa menyampaikan dalam kata-kata, wis. Macam tuh. Oke. Untuk penjelasannya sampai di sini dulu ya, sampai memori. Semoga kalian paham. Ada kelanjutannya. Ini ada tentang hubungan amnesia, astaga. Kalau tadi kan ada gangguan tidur ya, sekarang ada amnesia atau lupa. Itu menunjukkan tidak ada atau hilangnya memori. Amnesia merupakan ketidakmampuan total atau parsial mengingat pengalaman masa lalu. Pada amnesia anterograd, terjadi kehilangan memori untuk peristiwa yang terjadi setelah trauma atau penyakit yang menyebabkan kondisi tersebut. Dengan kata lain, ketidakmampuan membentuk memori baru. Pada amnesia retrograd, terjadi kehilangan memori atas peristiwa yang terjadi sebelum trauma atau penyakit yang menyebabkan kondisi tersebut. Dengan kata lain, ketidakmampuan mengingat kembali peristiwa yang lalu. Jadi seperti itu ya penjelasan amnesia. Terus beberapa kondisi menghambat aktivitas listrik otak seperti anestesi, koma, terapi elektrokonvulsif atau ECT. Nah, tadi tuh ya, koma itu merupakan hambatan dari aktivitas listrik di otak dan iskemia otak, mengganggu penyimpanan informasi yang baru saja didapat tanpa mengubah memori jangka panjang yang sebelumnya telah terbentuk. Jadi bisa dikatakan kalau orang koma itu misalnya bisa bertahun-tahun ya. Jadi dia ingat kalau misalnya komanya 10 tahun, dia teringatnya itu 10 tahun sebelum dia koma gitu. Orang yang menderita amnesia retrograd tidak dapat mengingat segala sesuatu yang terjadi selama 30 menit atau lebih sebelum terjadi amnesia. Seiring seseorang pulih dari amnesia, memori yang paling belakangan akan kembali paling akhir. Nah, bener banget itu. Terus perubahan anatomis terjadi dalam neuron ketika dirangsang. Misalnya mikrograf elektron neuron yang digunakan untuk melihat aktivitas lama intens menunjukkan peningkatan jumlah terminal presinaptik dan pembesaran bulbus akhir sinaps pada neuron presinaptik serta peningkatan jumlah cabang dendrit pada neuron postsinaptik. Di samping itu, neuron menumbuhkan bulbus akhir sinaps baru seiring bertambahnya usia. Agaknya karena pemakaiannya meningkat. Terus perubahan berlawanan terjadi ketika neuron tidak aktif. Misalnya, korteks cerebri dalam area visual hewan yang telah kehilangan penglihatannya menjadi lebih tipis. Terus fenomena yang disebut potensiasi jangka panjang atau LTP, long term potentiation, itu dipercaya mendasari beberapa absen memori. Transmisi pada beberapa sinaps dalam hipokampus ditingkatkan atau potensiasi selama beberapa jam atau minggu setelah periode singkat stimulasi frekuensi tinggi. Nah, neurotransmitter ini itu dilepaskan yang neurotransmitter yang dilepaskan itu glutamat. Jadi neurotransmitter itu macam-macam guys, bukan cuma ACE-CoA tapi ada kayak glutamat, terus GABA dan teman-temannya. Terus glutamat ini tuh bekerja pada reseptor glutamat NMDA pada neuron postsinaptik. Pada beberapa kampus, induksi LTP bergantung pada pelepasan nitrogen oksida atau NO dari neuron postsinaptik setelah diaktifasi oleh glutamat. Pada akhirnya, NO berdifusi ke dalam neuron presinaptik dan menyebabkan LTP. Oke. Jadi tadi NMDA itu adalah zat kimia N-metil D-asparat yang digunakan untuk mendeteksi jenis reseptor glutamat.
Oke, sudah selesai penjelasan untuk tidur dan belajar, terus juga bahas memori. Oke, saatnya kita akan membaca. Ini banyak kali pertanyaan, Rek. Aku pernah Kak, pas capek banget beberapa hari tidurnya nggak cukup. Terus tidurnya nggak cukup terus. Akhirnya bangun jam segitu, iya kan? Terus, ini, Kak, kenapa ya eee, aku kalau setiap nggak tidur siang pala pusing banget, terus jadi kerasa deg-degan. Sebenarnya itu karena reaksi tubuh, terus juga keseringan juga. Kayak kalau orang terbiasa tidur siang, jadinya bawaannya tuh pengen tidur siang terus gitu. Contohnya aku sih, harus tidur siang. Tapi sekarang juga nggak masalah sih. Dulu itu waktu kecil ya, aku tuh harus banget tidur siang. Akhirnya kalau aku nggak tidur siang, aku bakal tidur lebih awal gitu, kayak jam 7 aku udah tidur gitu. Kak, kenapa ya, oh ini udah. Tapi kalau misalnya aku lagi bener-bener males banget, bisa juga sih tidur dari jam 10 sampai jam 18. Wih, langsung beda hari ya. Ini pasti terjadi ketika liburan. Kak, kalau aku tuh baru bisa tidur jam 12, tapi gara-gara main HP, please. Gimana ya? Capek juga sebenarnya sama tidur rumah. Ya udah, HP kamu matiin, terus kamu jauhkan dari kamu gitu. Pokoknya HP itu tuh nggak boleh terlihat, terus pikiran kita tidak ada HP, terus kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, terus akhirnya tidur deh. Soalnya aku gitu sih. Kalau ada HP di dekatku, aku akan ingin bermain HP. Kayak aku ingin melihat sesuatu, aku ingin melihat informasi terbaru gitu. Padahal aslinya tubuh kita sudah memberikan sinyal untuk turu, guys. Menurut aku, karena kamu dulunya tidur siang, jadi sekali berubah jadi aneh. Nah, bener tuh. Wih, staf VOC, Edan, ini tidur apa kesukaan orang mati? Waduh, seramnya. Orang ngapak, orang kepenak. Waduh, sayangnya aku bukan orang ngapak, guys. WK, iya sih, benar. Kadang di WU sambil tidur. Terus ketiduran ya, di state. Kalau aku karena nggak biasa tidur siang, jadi ya nggak ngantuk, tapi sekali aku buat tidur siang, jadi nggak bisa tidur malam. Iya sih, terus juga ada penjelasan kalau tidur siang itu ada batasnya gitu, nggak boleh berlebih, tapi boleh sedikit, kayak misal tidur siang cuma 10 menit, 5 menit, gitu boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Terus, woi jangan di-spill woi. Lebih atau kurangnya jam tidur bisa pengaruh ke memori Kakak. Iya bener dong. Itu kan gampangannya itu tidur adalah masa kita meregenerasi dalam tubuh kita. Ya kalau kita tetap terjaga, kita melakukan aktivitas terus, akhirnya otak kita atau bagian dalam tubuh kita kan harus bekerja terus. Jadi kapan mau menyimpannya? Jawabannya nek endi, Kak? Jawabannya aku nek Rembang. Orang koma AFK. Waduh, emang Mobile Legends, Bos? Kak, mau nanya dong, saya tuh kalau tidur atau cuci rambut, rambut aku tuh rontok banget di tempat tidur banyak banget. Bisa sampai segenggam. Real coy. Aku juga gitu. Itu artinya kekurangan vitamin D. Atau kebiasaan begadang di atas jam 10 malam. Kakak, kalau minum kopi kok rasanya nggak enak ya, kayak jantungnya berdebar-debar kencang banget ya. Karena reaksi kafeinnya terus ketemu sama bagian organ dalamnya itu jadinya berperang. Salah minum kopi nggak sih? Waduh. Ya udah nggak usah minum kopi. Aku kalau minum kopi malah ngantuk. Aneh.
Enggak sih, aku juga. Tidak semuanya aneh. Alias sih nggak berani minum kopi. Gak apa-apa guys. Malah bagus. Minumlah air putih. Karena kafein sebenarnya ada baik ada buruknya juga. Oke, ada lagi 3 menit lagi kita selesai guys. Biar kalian bisa mendengarkan GWU bersama Bang JJ. Minumlah teh kakak. Iya, teh boleh juga tuh. Ya walaupun ada kafeinnya. Kalau yang aku baca berita katanya itu kamu terlalu banyak minum kopi atau kopinya nggak cocok sama kamu. Oh, oh gitu. Oke. Oke, 2 menit lagi. Apakah ada yang ingin dibahas? Nanti aku aku scan ya 2 lembar PDF. Kalau ini nggak usah lah ya. Emang kalian mau ini? Nggak usah. Ini hanya oret-oretan saja. Sangat tidak cocok untuk dipajang, untuk dibaca. Oke, 1 menit lagi. Kak, aku kan suka minum kopi. Sekali nggak minum pasti tidur 1 harian. Gimana cara menghilangkannya, Kak? Ya, harus menghindar, harus move on. Ya itu artinya kamu sudah di fase kecanduan, bro. Kayak artinya kalau tanpa dia itu kamu nggak bisa gitu. Kayak nggak bisa hidup tanpamu. Gak apa-apa kasih malah sih jadi dokter Bunda. Iya, boleh. Gitu. Ya makanya kalau orang mantan yang suka konsumsi narkoba itu kan dia tuh nggak bisa sembuh total kan sebenarnya kan. Kayak kalau ada pemicunya gitu, pasti pengen lagi gitu. Ya ibarat kamu sudah sama dia tapi sudah jadi mantan, terus pas lihat dia, wah ingin balikan gitu. Hmm, rasanya ada yang hilang kosong. Lebih daging mie ayam padahal. Mending makan sayur dan buah, Bos. Tapi dia nggak pernah canduan sama aku, Kak. Malah aku yang canduan suka samanya. Hehehe, dia nggak pernah peka, Kak. GWS. Ya, kasih stimulus biar dia peka. Tapi stylus terbitlah RY. Iya, weh. Ini nanti sesi berikutnya ada siapa lagi? Maaf ya guys, kadang penjelasan kita itu perlu pembahasan macam-macam hubungan manusia gitu, biar lebih relate aja. Karena emang lagi fase-fasenya aja kita, namanya juga manusia, iya. Masalahnya Kak, waktu saya suka baju hijau, dia juga pakai. Kenapa dia nggak langsung bilang suka? Ya mungkin dia kebetulan pengen pakai baju itu. Atau pengen ngecek, nih orang suka gue laki nggak ya? Atau masih suka nggak ya? Tertawa tapi terluka. Iya, obat mana yang kamu konsumsi? Nggak mungkin, Kak. Masalahnya setiap hari dia selalu niru. Ya, berarti sengaja gitu. Sengaja membuat kamu itu gagal move on. Dan dia sekarang udah kuliah di Jogja. Waduh, sudah saatnya kamu mencari yang baru. Atau kamu mau siap menunggunya? Benar-benar, gini nih, cewek paco.
Nggak bisa, Kak, dia selalu men-stalking aku. Gimana nggak salting? Cut off dia. Waduh, ada pasien baru, guys. Ariel ini lebih parah daripada Stylus. Aduh, sorry guys, gangguan. Waduh, waduh. Lama-lama staff VOC menulis daftar korban-korban, daftar pasien dokter Deborah. Apa Stylus, please kasih tahu, maaf. Ya, tadi di sesi yang pertama, Stylus itu juga curhat kayak gitu. Tentang hubungan percintaannya. Ya udah, ini udah ada perpanjangan waktu 2 menit lagi deh. Ada kata-kata hari ini. Ini kayaknya 44 audiens lainnya nih sambil mendengarkan kisah Arie terus dalam hatinya, kok sama juga ya kisahku dengan kisahmu. Terus akhirnya cecetan sama Arie. Terus curhat bersama. Canda. Tapi gak apa-apa, Kak. Cowok gak selamanya perlu jadi kita mending fokus kerja PTN karena PTN lebih penting. Ya nanti ada masanya kita perlu cecak orang. Wis, PTN berharga, ya. Ingat kata-kata aku kemarin di mentoring adik-adik. Kejarlah PTN sebelum salah. Kejarlah PTN lalu cari pacar. Bercanda. Cari kerja dulu lah. Bukan cari kerja juga sih. Lulus dulu. Hindari cintanya, prioritaskan PTN. Cintanya bikin kamu nangis sehari. PTN bikin kamu nangis 4 tahun. Kelas. Kelas staff. Wah, langsung nih. Kata-kata hari ini. Hindari cintanya, prioritaskan PTN. Cintanya bikin kamu nangis sehari. PTN bikin kamu nangis 4 tahun. Kata-kata malam ini. Wis. Karena sudah jam 20 lebih 20 menit juga. Weh, angka cantik. Terima kasih kepada semuanya, kawan-kawan Alterian yang sudah mendengarkan IEPing saya. Semoga penjelasannya bisa masuk di otak kalian, bisa menjadi memori jangka panjang. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan begadang ya, Dek ya. Apalagi ketiduran di DWU ataupun di room. Tapi sebenarnya menyenangkan, Pak. Itu menjadi kenangan. Ya, nanti kalau Cici sampai jam 12 ke atas marahin ya gitu. Oke. Semangat semuanya. Bye bye. Nanti aku sampaikan. Astaga. Ini kerekod 1 jam 18 menit. Wis. HP ku Samsung langsung panas, guys. Ini demi kalian loh, merekod loh. Aku baik loh dan tidak sombong.